Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MH. Saya di sini mewakili kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai aturan desain. Untuk kelompok-kelompoknya, yang pertama itu yaitu Zulfikar YC, kemudian saya sendiri M. Ahdan, dan kemudian Aurelia Warsito. Oke, di sini pembahasan yang saya akan bahas yaitu mengenai aturan desain. Oke, langsung saja masuk yang pertama, prinsip-prinsip untuk mendukung kegunaan. Itu ada 3. Yang pertama itu dapat dipelajari, kemudian fleksibilitas dan kekokohan. Apa itu? Mari kita pelajari satu-satu. Yang pertama itu dapat dipelajari. Dapat dipelajari itu kemudahan pengguna baru untuk memulai interaksi yang efektif dan mencapai kinerja maksimal. Dan poin-poinnya apa aja? Yang pertama itu prediktabilitas. Yang kedua kemampuan sintesis, kemudian keakraban, generalisasi, konsistensi. Apa aja itu? Baik, kita bahas pertama ya. Yang pertama masalah prediktabilitas. Prediktabilitas itu sistem interaksi, berarti pengetahuan pengguna tentang riwayat interaksi cukup untuk menentukan hasil interaksi di masa depan dengannya. Kemudian kemampuan sintesis. Kemampuan sintesis itu kemampuan pengguna untuk menilai efek operasi masa lalu pada keadaan masa kini. Kemudian keakraban. Keakraban itu mengukur korelasi antara pengetahuan pengguna yang ada dan pengetahuan yang diperlukan untuk interaksi yang efektif. Kemudian generalisasi. Apa itu? Mendukung pengguna memperluas pengetahuan mereka tentang perilaku interaksi spesifik ke situasi yang serupa tetapi sebelumnya tidak ditemukan. Kemudian konsistensi, kesamaan dalam perilaku yang timbul dari situasi yang serupa. Tadi kan sudah mempelajari mengenai dapat dipelajari untuk prinsip-prinsip pendukung kegunaan. Sekarang masalah fleksibilitas. Tadi kan ada dapat dipelajari, fleksibilitas dan kekokohan. Sekarang masalah fleksibilitas. Apa itu? Di buku ini itu ada beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama mengenai inisiatif dialog, multi-threading, migrasi tugas, substitutivitas, kemampuan penyesuaian, dan robustness. Oh, ternyata masih ada lagi. Masih observabilitas, recoverabilitas, kemudian responsif, kesesuaian tugas. Oke, kita bahas satu-satu. Oke. Yang pertama masalah inisiatif dialog. Inisiatif dialog ini penting untuk menentukan mitra mana yang memiliki inisiatif dalam percakapan, apakah pengguna atau sistem. Yang kedua, multi-threading. Apa itu? Memungkinkan interaksi untuk mendukung lebih dari satu tugas sekaligus. Kemudian migrasi tugas. Apa itu? Kemampuan sistem atau pengguna menyerahkan kontrol tugas ke yang lain. Kemudian substitutivitas. Substitutivity ini mensyaratkan bahwa nilai-nilai yang setara dapat saling menggantikan. Substitusi dapat meminimalisir kesalahan pengguna dan upaya kognitif. Kemudian kemampuan penyesuaian. Modifikasi antarmuka pengguna oleh pengguna atau sistem. Kemampuan beradaptasi mengacu pada kemampuan pengguna untuk menyesuaikan bentuk input dan outputnya. Kemudian robustness atau kekokohan. Interaksi tersebut mencakup fitur-fitur yang mendukung keberhasilan, pencapaian, dan penilaian tujuan. Kemudian ada observabilitas. Observabilitas ini memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi keadaan internal sistem dengan cara representasi yang dapat dilihat pada antarmuka. Kemudian setelah observabilitas ada recoverabilitas. Apa itu? Kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan setelah mengenali beberapa kesalahan dalam interaksi sebelumnya. Ada 2 arah di mana pemulihan dapat terjadi, yaitu yang pertama masalah maju, yang kedua mundur. Pemulihan kesalahan ke depan. Yang pertama, pemulihan kesalahan ke depan mungkin satu-satunya kemungkinan untuk pemulihan jika efek interaksi tidak dapat dibatalkan. Kemudian pemulihan kesalahan mundur.
tadi maju, sekarang mundur, itu upaya untuk membatalkan efek interaksi sebelumnya untuk kembali ke keadaan sebelumnya sebelum melanjutkan. Yang kedua, responsif. Ya, ini untuk selanjutnya responsif, ini mengukur tingkat komunikasi antar sistem dan pengguna. Waktu respon secara umum didefinisikan sebagai durasi waktu yang dibutuhkan oleh sistem untuk menyatakan perubahan status kepada pengguna. Kemudian kesesuaian tugas. Karena tujuan dari sistem interaktif adalah untuk memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai tugas dalam mencapai tujuan tertentu dalam domain aplikasi tertentu, kesesuaian tugas berakar pada upaya untuk memahami keberhasilan antarmuka manipulasi langsung. Oke, tadi sudah dibahas fleksibilitas, dapat dipelajari. Sekarang standar-standarnya. Oke. Standar untuk desain sistem interaktif biasanya ditetapkan oleh badan nasional atau internasional untuk memastikan kepatuhan dengan seperangkat aturan desain untuk komunikasi besar. Jadi standar itu perlu dibuat, makanya badan nasional atau internasional memberikan standar untuk desain sistem interaktif. Oke. Standar desain apa saja sih yang diterapkan? Yang pertama, teori yang mendasari, kemudian fleksibilitas atau ubah, kemudian usabilitas, efektivitas, efisiensi, kepuasan. Kita bahas satu-satu terlebih dahulu ya. Yang pertama, masalah teori yang mendasari. Standar untuk perangkat keras didasarkan pada pemahaman fisiologi atau faktor ergonomi manusia. Yang kedua, masalah perangkat keras lebih sulit dan mahal untuk diubah daripada perangkat lunak yang biasanya dirancang untuk sangat fleksibel. Yang ketiga yaitu usabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna yang mencapai tujuan tertentu dalam lingkungan tertentu. Selanjutnya yang keempat itu efektivitas, keakuratan dan kelengkapan yang digunakan pengguna tertentu dapat mencapai sasaran yang ditentukan dalam lingkungan tertentu. Yang kelima yaitu efisiensi. Setelah efektivitas, sekarang efisiensi. Apa sih efisiensi itu? Sumber daya yang dikeluarkan terkait dengan akurasi dan kelengkapan tujuan yang dicapai. Kemudian kepuasan. Nah, ini kepuasan ini juga perlu, kenyamanan dan penerima sistem kerja untuk pengguna dan orang lain yang terpengaruh oleh pengguna. Nah, sekarang tadi kan sudah membahas masalah standar desain yang diterapkan. Sekarang pedoman-pedomannya. Laporan teknis berisi katalog besar pedoman, kategori dasar pedoman berdasarkan Smith dan Mosier. Itu ada 6. Yang pertama entry data, yang kedua tampilan data, yang ketiga kontrol urutan, yang keempat panduan pengguna, yang kelima transmisi data, dan yang keenam perlindungan data. Oke, aturan emas dan heuristik sekarang. Untuk aturan emas desain antarmuka Schneidman itu ada 8 aturan. Kemudian 7 prinsip Norman untuk mengubah tugas yang sulit menjadi yang sederhana. Itu ada 7. Yang pertama, kita bahas dulu 8 aturan emas desain antarmuka menurut Schneidman. Oke. Yang pertama, berusaha keras untuk konsistensi dalam urutan tindakan, tata letak, terminologi, penggunaan, perintah, dan sebagainya. Yang kedua, memungkinkan pengguna yang sering menggunakan cara pintas seperti singkatan, urutan, kunci khusus, dan makro untuk melakukan tindakan biasa dan akrab dengan lebih cepat. Yang ketiga, menawarkan umpan balik informatif untuk setiap tindakan pengguna pada tingkat yang sesuai dengan besarnya tindakan. Yang keempat, desain dialog untuk menghasilkan penutup sehingga pengguna tahu kapan mereka telah menyelesaikan tugas. Yang kelima, menawarkan pencegahan kesalahan dan penanganan kesalahan sederhana sehingga idealnya pengguna dicegah melakukan kesalahan, dan jika mereka melakukannya, mereka ditawarkan instruksi yang jelas dan informatif untuk memungkinkan mereka untuk pulih. Yang keenam,
memungkinkan pembalikan tindakan yang mudah untuk menghilangkan kecemasan dan mendorong eksplorasi. Karena pengguna tahu bahwa ia selalu dapat kembali ke keadaan sebelumnya. Yang ketujuh, mendukung locus of control internal sehingga pengguna mengendalikan sistem yang merespons tindakannya. Yang kedelapan, mengurangi beban memori jangka pendek dengan menjaga tampilan tetap sederhana, mengkonsolidasi tampilan beberapa halaman dan menyediakan waktu untuk mempelajari urutan tindakan. Itu 8 aturan emas desain antarmuka menurut Stirman. Sekarang 7 prinsip Norman untuk mengubah tugas yang sulit menjadi yang sederhana. Oke, yang pertama, gunakan pengetahuan di dunia dan pengetahuan di kepala. Ini juga ya yang mendasari banget sih sebenarnya. Kemudian sederhanakan struktur tugas. Yang ketiga, membuat hal-hal yang terlihat. Yang keempat, melakukan pemetaan dengan benar. Yang kelima, memanfaatkan kekuatan kendala. Yang keenam, desain untuk kesalahan. Yang ketujuh, ketika semua gagal, harus dilakukan standarisasi. Oke. Sekarang tadi kan sudah membahas mengenai aturan emas dan heuristik. Sekarang kita masuk ke pola IMK. Apa sih itu? Suatu pola adalah solusi invarian untuk masalah berulang dalam konteks tertentu. Pola mengatasi masalah yang dihadapi didesain dengan memberikan pernyataan solusi. Oke. Kemudian pola dan bahasa pola dicirikan oleh sejumlah fitur yang secara keseluruhan membedakannya dari aturan desain lainnya. Oke, apa aja? Yang pertama, pola dan bahasa pola dicirikan oleh sejumlah fitur yang secara keseluruhan membedakan dari aturan desain lainnya. Yang kedua, mereka menangkap praktik desain yang mewujudkan pengetahuan tentang solusi yang berhasil. Mereka datang dari praktik daripada teori psikologis. Yang ketiga, mereka menangkap sifat-sifat umum yang penting dari desain yang baik. Mereka tidak memberitahu perancangan bagaimana melakukan sesuatu, tetapi apa yang perlu dilakukan dan mengapa. Yang keempat, mereka mewakili pengetahuan desain pada berbagai tingkat, mulai dari masalah sosial dan organisasi melalui desain konseptual hingga desain widget yang terperinci. Kemudian selanjutnya, mereka tidak netral tetapi mewujudkan nilai-nilai dalam pemikiran mereka. Bahasa Alexander dengan jelas mengungkapkan nilai-nilainya tentang arsitektur. Pola IMK dapat mengekspresikan nilai tentang apa yang manusiawi dan desain antarmuka. Kemudian poin selanjutnya, konsep bahasa pola bersifat generatif dan karenanya dapat membantu dalam pengembangan desain yang lengkap. Kemudian mereka umumnya intuitif dan mudah dibaca, dan karena itu dapat digunakan untuk komunikasi antar semua pemangku kepentingan. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok 7 mengenai aturan desain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.